Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas QuickBooks Online dengan topik pengaturan customer dan supplier baru, serta input saldo awal untuk customer dan supplier lama. Proses bisnis perusahaan pasti melibatkan transaksi penjualan dan pembelian, di mana penjualan membutuhkan invoice dan pembelian membutuhkan purchase order. Sebelum kita melakukan generate invoice, kita perlu melakukan input data customer terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba masuk ke QuickBooks Online kita. Nah, ini adalah dashboard kita. Pertama-tama kita ke tab Sales, kemudian kita pilih Customers. Nah, di sini itu adalah halaman di mana kita bisa melihat database customer kita. Untuk melakukan input customer, ada di sebelah kanan atas. Ada dua cara, yaitu kita input secara manual satu persatu atau melakukan import customers. Pertama-tama, kita klik new customer untuk input data customers satu persatu. Kita masukkan contoh di sini nama customer kita dan perusahaannya contoh Maju Jaya. Display name di sini kita bisa atur apakah mau menggunakan nama customer atau nama perusahaannya. Kemudian emailnya kita masukkan contoh. Dan di sini kita masukkan nomor HP-nya. Jika ada website, kita masukkan website perusahaan. Jika sudah, kita lihat tab bagian bawah. Di sini ada tab address, yaitu alamat. Kita masukkan alamat si customer. Kemudian kotanya contoh. Kita masukkan secara lengkap. Kemudian di sini ada shipping address, yaitu alamat pengirimannya. Jika alamat pengiriman berbeda dengan alamat si perusahaan, maka kita hilangkan centang di kotak ini, kita masukkan alamat yang sesuai pengiriman. Jika sama, maka kita checklist saja. Kemudian ada tab notes. Di sini jika kita ingin memasukkan informasi lain mengenai si customer tersebut. Kemudian ada text info, yaitu nomor NPWP si customer. Contoh. Kemudian payment and billing di sini ada preferred payment method, yaitu cara pembayaran si customer, baik secara cash, check, credit card, atau direct debit. Kemudian kita contoh pilih cash. Kemudian ada juga preferred delivery method, yaitu ada dua pilihan, print letter di mana nanti kita akan print invoice-nya, kemudian kita kirim ke si customer, atau send letter, di mana nanti kita akan email invoice-nya ke alamat email si customer. Kemudian terms di sini adalah jangka waktu jatuh tempo piutang yang akan kita berikan kepada si customer. Contoh jika kita berikan 15 hari. Kemudian di sini opening balance, jika si customer sebelumnya ada saldo piutang. Jika sudah, kita ke tab language, yaitu bahasa dalam invoice-nya. Di sini kita lihat hanya ada terbatas pada beberapa bahasa, tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih Inggris. Kemudian attachment di sini bisa jadi berupa dokumen kontrak perjanjian kerja antara kita dengan si customer atau dokumen lainnya. Jika sudah, maka kita klik save. Nah, kita bisa lihat ini adalah database customer si PT Maju Jaya yang barusan kita input. Jika kita ingin melakukan penambahan informasi terhadap si customer atau mengedit, kita bisa klik pilihan edit di sini.
Seperti itu. Jika tidak ada, kita cancel. Nah, kembali lagi ke tab sales yang bagian customers. Di sini tadi kita sudah mempelajari cara penambahan customer secara manual satu persatu. Nah, berikutnya kita akan belajar untuk mengimport database customer secara semuanya. Nah, pertama-tama kita buka dulu ke Excel. Kita perlu memasukkan informasi satu persatu. Contoh di sini itu kita masukkan nama si customer, perusahaannya, email address, dan nomor teleponnya. Jika ada tambahan informasi lebih lanjut, bisa kita masukkan per kolom di sebelah sini. Kemudian kita kembali, kita klik import customers, kemudian kita browse, kemudian kita pilih database customer yang tadi sudah kita input di Excel, sudah kita rapikan. Nah, jika sudah, kita klik next. Nah, di sini ada field dari si QuickBooks Online-nya di sebelah kiri dengan field kita yang tadi ada di Excel. Kita cocokkan dulu. Name, jika sama, oke, sama. Nah, di sini street, sedangkan kita tidak melakukan input alamat customer, maka kita no match. Kemudian kita pilih next. Nah, tadi ada 4 customer yang kita import. Jika sudah, kita klik import. Kita bisa lihat di bawah sini ada 4 customer yang tadi sudah kita import dari Excel. Nah, ini adalah contoh kita input data customer. Berikutnya kita akan masuk ke supplier baru. Kita klik tab expense, kemudian pilih suppliers. Nah, ada pilihan sama import suppliers dan add supplier manually. Tadi pilihan import suppliers caranya sama seperti si customer. Kita lakukan contoh add supplier manually. Contoh di sini sama, kita masukkan contoh namanya Susan. Contoh supplier kita. Kemudian display name-nya sama. Kita pilih apakah mau menggunakan nama si pemilik atau nama perusahaan. Kemudian address-nya sama. Emailnya juga sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan terminnya. Contoh jika kita diberi termin sebesar 30 hari dari si supplier, kita masukkan. Opening balance di sini adalah opening balance supplier kita. Cuman di sini karena kita merupakan perusahaan baru, kita mungkin tidak menginputnya. Nah, jika sudah, kita klik save. Maka sudah ada data supplier kita. Berikutnya, bagaimana jika perusahaan kita sudah berdiri sebelumnya dan memiliki saldo balance hutang dan piutang? Nah, pertama-tama kita lihat untuk supplier kita yang sudah eksis. Contoh di sini adalah supplier kita Microsoft. Jika kita ingin melakukan edit, kita lihat di bagian opening balance. Nah, kita bisa lihat ke data supplier kita. Jika kita memiliki saldo hutang, contoh katakanlah ada 15 juta, kita input di opening balance-nya sebesar 15 juta dengan as of 31 Desember 2019. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki tagihan hutang ke Microsoft sebesar 15 juta. Nah, di samping kanan ini kita bisa melakukan pembayaran dengan klik make payment jika ada beberapa tagihan dalam hutang
15 juta tersebut. Nih. Sama halnya dengan supplier, jika kita memiliki saldo piutang sebelumnya pada customer tertentu, maka kita ke tab sales, kemudian customers. Contoh jika klien itu merupakan klien baru, katakanlah di sini klien kita adalah Nah, untuk opening balance-nya kita isi berdasarkan data customer kita, data saldo piutang customer si Ija ini. Contoh katakanlah as of-nya sama per akhir tahun periode buku tahun sebelumnya. Nah, jika sudah kita klik save, dan QuickBooks akan otomatis create open invoice yang mencerminkan semua piutang customer dari sebelum tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat kita ada piutang sebesar 1 juta di sini. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.